Halo, apa kabar sahabat semua? Semoga Ramadan ini tetap sehat dan selalu bahagia. Video kali ini membahas khusus aturan untuk pelaku perjalanan luar negeri. Jadi, warga Indonesia yang sedang di luar negeri bisa menyimak aturan ini, termasuk warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2022, pemerintah sudah mengatur protokol kesehatan perjalanan luar negeri di masa pandemi. Dijelaskan, pintu masuk perjalanan dari luar negeri adalah melalui udara, laut, serta darat melalui pos lintas batas negara. Untuk bandara, masing-masing adalah di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang, Banten, Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur, Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Bali, Bandara Hang Nadim, Riau, kemudian Bandara Raja Haji Fisabilillah, Kepulauan Riau, ada juga Bandara Zainuddin Abdul Majid di Nusa Tenggara Barat, dan terakhir Samratulangi, Sulawesi Utara. Sementara untuk pelabuhan laut, yaitu di Tanjung Benoa, Bali, Pelabuhan Batam di Kepulauan Riau, Pelabuhan Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, dan Pelabuhan Bintan juga di Kepulauan Riau. Ada juga Pelabuhan Nunukan di Kalimantan Utara. Sedangkan untuk pos lintas batas negara ada 3 tempat, masing-masing di Aruk, Kalimantan Barat, dan juga Entikong di Kalimantan Barat. Satu lagi di Mota Ain, Nusa Tenggara Timur. Lantas apa saja syarat penerbangan luar negeri? Pertama, pelaku perjalanan dari luar negeri harus mengunduh aplikasi Peduli Lindungi dan mengisi e-Hack Indonesia. Selain itu, pelaku perjalanan harus menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin baik dalam bentuk digital maupun yang sudah dicetak dalam bentuk fisik. Vaksin yang sangat dianjurkan adalah vaksin 2 dosis atau dosis kedua. WNI yang belum vaksin akan dilakukan vaksinasi setelah dilakukan pemeriksaan PCR dengan hasil negatif, atau dilakukan di tempat karantina setelah dilakukan PCR kedua juga dengan hasil negatif. Khusus warga negara asing yang belum vaksin akan dilakukan vaksinasi setelah dilakukan pemeriksaan PCR dengan hasil negatif, juga di tempat karantina setelah dilakukan PCR kedua yang hasilnya negatif. Syarat bagi WNA ini adalah usianya 6-17 tahun, punya izin tinggal, pemegang kartu izin tinggal terbatas, atau kartu izin tinggal tetap. Sementara WNA yang akan melakukan perjalanan juga wajib melakukan vaksinasi. Pelaku perjalanan wajib menunjukkan hasil negatif melalui tes PCR dari negara asal dengan durasi 2x24 jam. Hasilnya harus dilampirkan saat pemeriksaan kesehatan atau pengisian e-Hack Indonesia. Warga negara asing yang melakukan perjalanan luar negeri wajib memiliki bukti asuransi kesehatan yang di dalamnya juga mengcover penanganan COVID-19. Ini untuk mengantisipasi jika pelaku perjalanan ternyata positif COVID di Indonesia, sehingga biaya penanganannya akan dilakukan oleh asuransi kesehatan. Di saat kedatangan, semua pelaku perjalanan luar negeri baik WNI maupun WNA wajib melakukan swab PCR ulang. Setelah PCR dilakukan, pelaku perjalanan bisa melakukan pemeriksaan dokumen imigrasi dan bea cukai, bisa melakukan pengambilan bagasi dan desinfeksi bagasi, juga melakukan penjemputan dan pengantaran langsung ke hotel atau penginapan sambil menunggu hasil PCR di kamar penginapan atau hotel. Selama hasil tes PCR belum keluar, maka tidak diperkenankan untuk meninggalkan kamar penginapan maupun hotel. Setelah hasilnya negatif dan belum bisa vaksin dosis kedua, maka pelaku perjalanan akan menjalani karantina 5x24 jam sebelum dilakukan vaksin. Namun, bagi yang hasilnya negatif dan sudah vaksin kedua atau booster, boleh melanjutkan perjalanan. Untuk pelaku perjalanan luar negeri usia di bawah 18 tahun, pengaturan karantina mengikuti ketentuan berlaku
yang akan dibebankan kepada orang tua atau pengasuh. Pelaku perjalanan luar negeri dengan komorbid boleh melanjutkan perjalanan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah dari negara keberangkatan. Lalu bagaimana jika hasil dari tes PCR ternyata positif? Jika pelaku perjalanan ternyata positif, namun tanpa gejala, bisa diisolasi di hotel yang sudah ditetapkan pemerintah. Bagi yang memiliki gejala sedang bahkan sampai berat dengan komorbid khusus, akan diisolasi dan dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19. Biaya isolasi bagi warga negara asing akan dibebankan secara mandiri. Sementara warga negara Indonesia ditanggung oleh pemerintah. Namun, warga negara Indonesia yang ditanggung oleh pemerintah adalah pekerja migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa yang telah menamatkan studinya, pegawai yang kembali dari perjalanan dinas, atau perwakilan Indonesia yang telah mengikuti perlombaan atau festival internasional dan juga kegiatan bersifat internasional lainnya. Di luar kriteria tersebut, warga negara Indonesia yang menjalani isolasi harus menanggung sendiri biayanya atau secara mandiri. Bagi yang sudah dosis vaksin pertama setelah dinyatakan positif dan telah menjalani karantina 5 kali 24 jam, maka wajib menjalani PCR pada hari keempat karantina. Jika sudah dinyatakan negatif, boleh melanjutkan perjalanan pulang. Jika warga negara asing tidak sanggup membiayai karantina, maka pihak sponsor memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA akan dimintai pertanggungjawaban. Seluruh WNA maupun WNI bisa mengajukan banding tes PCR ulang dengan mengisi formulir dari kantor kesehatan pelabuhan dengan biaya yang ditanggung sendiri. Demikian informasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai informasi, aturan perjalanan luar negeri ini sudah efektif berlaku sejak 23 Maret 2022 sampai waktu yang belum ditentukan kemudian. Jika dianggap bermanfaat, silakan share video ini, dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ingat tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia.